Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah para jamaah sedaya, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Mari kita awali dengan terlebih dahulu manjatkan syukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini diberikan suasana yang insya Allah cerah, secerah hati kita, pikiran kita, masa depan kita. Mari kita niatkan tholabul ilmi, menuntut ilmu, menambah wawasan, kaitannya menjadi pegangan, pedoman kita dalam menjalani hidup ini supaya sesuai tuntunan syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, tema yang ingin saya sampaikan bincang macam-macam nikah yang kontroversial. Jadi saya itu memang bidang keahliannya hukum keluarga ya. Hukum keluarga itu bangsa pernikahan, perceraian, wasiat, waris. Nah, itu bidang yang saya tekuni. Nah, saya nulis buku tidak terlalu tebal, ini judulnya Bincang 11 Nikah Kontroversial. Ini saya kira cukup penting diketahui, dipahami, karena hampir semua orang itu mesti berumah tangga, Pak. Hampir semua orang mesti berkeluarga. Nah, ketika kita menikah itu pastikan nikah kita itu sah, meyakinkan ya. Jadi nikah itu kan hakikatnya hanya sekali seumur hidup, dan nikah adalah ibadah yang paling lama. Saya ulangi, nikah adalah ibadah yang paling lama. Berapa lama, Pak? Ya idealnya kan sampai maut menjemput masing-masing, Pak. Kalau ada orang menikah umur 25, meninggal umur 75, nah berarti dia beribadah 50 tahun. Nah, ibadah apa yang bertahan sampai 50 tahun, Pak? Haji saja paling lama ya manasik apa? Ritualnya saja cukup 4 hari, 5 hari di sana. Sama kalau dihitung mangkate karo baline ya sekitar 40 hari. Itu haji. Sholat paling 5 menit, baca Quran paling 15 menit, puasa paling 13 jam. Tapi jenengan nikah puluhan tahun. Nah, jadi aja sampai ngibadah pisan kleru ngibadahi, keabsahannya diragukan misalnya. Makanya kalau nikah itu harus dipastikan sah secara meyakinkan, jangan masih meragukan. Kenapa? Karena para ulama dalam urusan kelamin membuat kaidah undang-undang. Al-aslu fil abdha at-tahrim. Hukum asal masalah kelamin, masalah seksual itu adalah haram. Hukum asal urusan kelamin itu haram dulu, Pak. Sing marake halal itu siji tok, liyane ora ono. Apa sing marake halal? Siji nikah. Sakliyane nikah ora ana sing marake halal. Makanya nikahnya kudu dipastikan betul. Nah, itu. Makanya di buku ini saya nulis bab pertama harus bisa membedakan nikah yang sah itu seperti apa. Nah, intinya nikah yang sah harus sesuai syariat, sesuai fikih. Kalau di Indonesia ya yang dominan fikih Syafi'i. Kalau sudah sesuai fikih, satu lagi harus tercatat bagi orang Islam di KUA, punya surat nikah. Itu baru sahnya meyakinkan. Kalau kurang meragukan atau jatuhnya kontroversial. Jadi masalah nikah ini masalah yang penting, karena urusan halal haram juga urusan ini ibadah yang paling lama. Makanya harus dipersiapkan baik-baik. Jangan sampai mau nikah ora persiapan.
Wong haji yang hanya 5 hari saja manasiknya bisa 1 tahun, Mbak. Ya kan? Nak dihitung sak daftare tekan selawe tahun. Ya kan? Orang mau haji 5 hari saja manasiknya setahun, Mbak. Ada orang mau nikah 50 tahun persiapannya berapa jam? Malah orang persiapan. Persiapan itu bukan hanya urusan uang, tapi juga ilmunya, fikihnya, undang-undangnya, ya, psikologinya. Ini mau ibadah suwe kok persiapannya minim. Nah, makanya yo ngaji, yo baca-baca, yo ikut-ikut kursus supaya bekal kita berumah tangga itu cukup. Nah, jadi urusan nikah aja digawe sembrono. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya judulnya nikah kontroversial. Kriteria kontroversial itu apa? Satu pernikahan dianggap kontroversial paling tidak memenuhi 1 di antara 3 ini. Pertama, masalah keabsahan. Keabsahannya masih diperdebatkan. Maksud diperdebatkan itu sah orane itu isih pro kontra. Ono sing nganggep sah, ono sing nganggep ora sah. Nah, itu ciri kontroversial yang pertama. Nanti contohnya apa Pak? Nah, 11 itu kontroversial semua itu yang ditulis di sini. Itu. Yang kedua, dampak mudaratnya dianggap lebih besar. Jadi misalnya ono manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Itu ciri kontroversial kedua. Contoh misalnya pernikahan dini. Pernikahan dini itu kan kalau sudah mencapai umur taruhlah misalnya 20 tahun atau mahasiswa, katakanlah pernikahan mahasiswa, dari sisi umur sudah memenuhi undang-undang, Mbak. Asal di atas 19 tahun sudah memenuhi undang-undang, tapi masih kontroversial. Kenapa? Karena kalau menikah di usia-usia dini atau di usia-usia seperti itu, terutama laki-laki ya, minimal keluargane dhewe ora ndukung, Mbak. Nek ora percaya nanti buktekke wae. Jenengan gadah putra nembe semester kalih moro-moro mulih nembung. Bu apa nyong pengen rabi misalnya itu. Kira-kira respon wong tuane langsung diyani apa diseneni, Pak? Ya akeh disenenine timbang diyanine. Apa enak men langsung diyani. Mesti ya seneni. Kuliah nembe semester 2 malah nembung arep nikah. Wah kita kuliah kayak gini ben rampung ben dadi sarjana nembe golek gayan nembe golek bojo semester 2 menjaluk bojo seneni. Kenapa? Bicara madharat, Pak. Kowe engko apa iso makani, apa iso nafkahi, apa wis dewasa, apa wis cukup umur dan seterusnya. Itu maksudnya kontroversial. Karena keluargane dhewe ora ndukung, Pak. Yang ketiga, ya tadi menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Ono sing setuju, ono sing ora. Ono sing dukung, ono sing nolak. Itu ciri kontroversial. Contohnya apa misalnya? Ya jujur kalau kriteria ketiga ini nyun sewu poligami, Pak. Poligami itu mungkin secara keabsahan sah. Tapi kalau bicara mudarat manfaat bisa jadi mudaratnya lebih besar, bisa jadi. Yang ketiga pro kontra, ono sing gelem ono sing ora, ono sing dukung ono sing nolak. Poligami itu loh, kan ono sing dukung ono sing nolak, ya ndak? Contohnya Pak, contohnya suamine kiyeng bojone nolak. Sing pertama kali nolak kan bojone sik, Pak. Bar bojone maratuwane. Bar maratuwane anake kompak nolak. Berarti akeh sing nolak karo sing nampa kan? Nah, iya. Poligami itu sing iso ngguyu bapake tok. Anake merengut, maratuwane mecucu, tanggane besengut, IP-ne plencah-plencu, ha sing iso guyu bapake tok. Anake protes, bojone nolak. Itu pro kontra itu maksudnya di situ. Nah, itu. Nah, ini saya bawa 3 buku ini. Nah, satu lagi yang tentang poligami diketati atau dilonggari. Kalau ini hanya sekedar motret saja, Pak. Saya tidak dalam konteks ngajak atau dukung atau nolak, motret saja. Motret itu artinya poligami apa sih? Aturan mainnya piye, hukumnya piye. Nah, terus pengetatan poligami itu dampaknya apa? Hanya motret saja. Di sini
Saya nulis tidak dalam konteks ngajak atau nentang, enggak. Akademisi itu netral saja. Nah itu. Nah berikutnya, nah ini tadi ya. Jadi pastikan nikah sah itu cirine loro nek ning Indonesia. Siji wis cocok karo fikih, sesuai karo fikih, khususnya fikih Syafi'i di sini. Yang kedua tadi Pak, tercatat di KUA, punya surat nikah. Kalau jenengan nikah tidak tercatat di KUA, tidak punya surat nikah, paling tidak keabsahannya 50%. Meragukan, pro kontra, kontroversial. Nah, makanya tidak kita rekomendasikan, tidak kita anjurkan. Jadi sekali nikah sing sah secara meyakinkan. Itu. Saya tidak maksud langsung masuk inti aja Pak. 11 nikah kontroversial yang dibahas dalam buku ini apa saja? Nah, sebenarnya saya sedang menyiapkan satu lagi buku judulnya Nikah Terlarang. Bedanya apa nikah kontroversial karo nikah terlarang? Kalau nikah terlarang itu hampir pasti haram Pak, hampir pasti haram, itu nikah terlarang. Tapi kalau nikah kontroversial itu belum tentu haram, belum tentu, karena masih pro kontra. Nah, artinya ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, itu kontroversial. Tapi kalau nikah terlarang hampir pasti haram. Nah, makanya di sini misalnya Pak, di situ kok tidak ada nikah mut'ah Pak? Nikah mut'ah bisa dipastikan haram Pak, sehingga masuknya nanti judul yang berikutnya 11 nikah terlarang. Nah, jadi masuknya nanti terlarang. Kalau kontroversial itu pro kontra. Apa itu? Yang pertama nikah siri, itu kontroversial. Tapi ingat ya, nikah siri di sini menurut fikih ya, belum menurut masyarakat, karena beda pengertiannya. Nikah siri di sini yang dibahas adalah menurut fikih. Menurut fikih nikah siri itu nikah yang dirahasiakan. Nikah tapi meneng-meneng, nikah tapi tonggone ora do ngerti, itu namanya nikah siri. Jadi sing ngerti itu wong sithik tak. Sithik itu siapa Pak? Mung wali nganten lanang wedok seksi loro. Jadi sing ngerti wong 5 tok. Jadi nek wong nikah kok sing ngerti wong 5 tok, wali seksi loro nganten lanang nganten wedok, bar kuwi terus dipesen aja sampai bocor metu ya. Nah, aja sampai do ngerti ya. Awas nek nanti bocor, kok sirahmu bocor gede, diancam. Jadi rapet orang untuk bocor. Ini nikah siri namanya Pak. Nikah yang dirahasiakan. Rahasia ya apa? Sing ngerti wong 5 tok, liyane ora do ngerti. Tanggane ora ngerti, dulure ora ngerti, kancane ora ngerti. Bahkan nek arep ngerti ditutup-tutupi. Menghindar maksudnya. Kowe jare nikah yo, jarine sapa? Menghindar kan? Ora, kuwi kanca biasa. Bojomu ya ora. Jadi dingerteni wong iki ora gelem, ora seneng. Apa ada orang yang seperti itu? Ada, malah banyak yang ngomong. Aku ngomong ada kok malah banyak. Itu pengalaman pribadi ya. Malah banyak. Biasanya sing model ngene iki nyun sewu, biasanya model ngene iki wonge rabi meneh Pak biasanya. Hingga pernikahan yang kedua itu ditutup-tutupi, aja sampai do ngerti, aja sampai do weruh, aja sampai atasanku ngerti, aja sampai kantorku ngerti, aja sampai maratuwaku ngerti. Biasanya rabi meneh wong model ngene iki. Nikah siri itu kontroversial. Kontroversinya di mana? Kontroversinya adalah wong nikah iki ngibadah. Lu ngibadah kok ngetokke rawani. Nah, lucu toh? Nikah ngibadah. Lu ngibadah kok dingerteni wong rawani. Maksudnya apa? Itu. Karena dalam Islam nikah itu dianjurkan untuk diiklankan. Aklinu an nikah. Iklan itu diumum-umumke, diwarak-warakke. Ben do ngerti. Bentuk ngumumke itu Pak, siji nganggo seksi, loro nganggo walimahan. Walimahan itu kan sunah, dianjurkan. Jadi wong bar nikah itu walimahan apa? Tanggane, kancane, kiwa tengene men do ngerti, do weruh, do krungu. Sampai nikah ora do ngerti. Nanti masih muncul fitnah. Muncul fitnahnya maksudnya jek dicurigai wong.
Kadang kan nak wong nikah meneng-meneng itu kan tanggane ora ngerti, Pak. Nak misale nyun sewu ya, wis dinikahke apa durung, tapi kok wis nginep ning kono, iso-iso kan digeropyok karo Pak RT, ya ndak, Pak? Digeropyok iso-iso, dikira kumpul kebo. Begitu ditakoki, diinterogasi, aku wis nikah kok. Lah nikahe kapan? RT-ne ora ngerti. Nah, nikahe mbuh ning aku nikahe ning Guci kok. Sing ngerti wong 5 tok. Ya tanggane ning kono ora do ngerti ya gropyok karo tanggane. Itu nikah siri. Ada lagi nikah siri yang lebih parah lagi, Pak. Apa? Nikah orang nganggo seksi. Jadi mung wali nganten lanang wedok langsung dinikahke orang nganggo seksi. Ini lebih siri lagi. Lebih rahasia lagi maksudnya. Jadi nikah siri itu secara fikih itu pengertiannya seperti itu. Kalau mazhab Malik, Pak, Imam Malik, justru yang paling penting nikah itu adalah bukan saksi, pengumumannya. Jadi saksi karo pengumuman itu kuat pengumuman. Nak saksi kan wong loro, nak pengumuman kan sak kampung. Ah, kuat di? Ya kuat pengumuman, Pak. Secara sosiologis loh ya. Walimahan itu dianggap luwih perlu tinimbang saksi kalau Imam Malik. Karena kalau walimahan itu sing ngerti wong oke. Ratusan orang ngerti, namun seksi, seksi ini meneng wae, akeh sing ora ngerti. Seksi loro kan minim, Pak. Tapi nak walimahan, satu sing teko, cepet tersebar. Gitu. Ditambah tadi. Nah sekarang nikah kontroversial kedua, jenenge nikah urfi. Nikah urfi ini, nek neng Indonesia sebutannya nikah siri, lagi bedane neng iki. Jadi nikah siri menurut wong Indonesia. Ki nak wong Timur Tengah ngarani nikah urfi, nikah tradisi. Maksudnya nikah urfi ki piye? Nikah sing memenuhi syarat rukun fikih ning ora dicatetke ning petugas resmi. Aku nek ning Timur Tengah jenenge nikah urfi. Nek ning Indonesia diarani nikah siri. Bedane ning ngene iki ben ora salah paham. Jadi kadang-kadang ning Indonesia itu ora dicatetke ning KUA, tapi ya undang-undang kiwa tengen. Ada kan juga model seperti itu kan. Maksudnya tanggone yang ngerti, tapi ora dicatatkan yang KUA. Nek ning Indonesia diarani nikah siri. Nek ning Timur Tengah diarani nikah urfi. Bedanya di situ. Ini juga kontroversial. Seperti di Indonesia misalnya, semua pernikahan wajib dicatat. Bagi orang Islam di KUA, bagi non Muslim catatan sipil. Itu undang-undang wajib. Nah fikih memang tidak mewajibkan, tetapi sejalan dengan kemaslahatan. Dan karena ini aturan negara, kita sebagai rakyat mestinya taat, manut. Karena apa? Ini tidak maksiat. Kon nyatetke nikah kira-kira maksiat apa bukan, Mbak? Bukan maksiat, makanya wajib taat. Wong ora maksiat kok. Dan justru malah maslahat. Maslahat ini manfaat. Sebab nak jenengan orang di buku nikah, orang di surat nikah, repot, bahaya, tidak punya kekuatan hukum. Negara tidak bisa melindungi. Kalau terjadi apa-apa, jenengan ora iso nuntut. Napa? Ora ono hitam di atas putih. Itu. Jadi nyun sewu, aja nganggep buku nikah ora penting, aja nganggep dokumen ora penting. Zaman saiki opo-opo serba dokumen. Opo-opo serba dokumen. Orang di dokumen lumpuh jenengan. Yakin orang di dokumen lumpuh. Zaman saiki. Nak ora percaya nyun sewu, dompetin jenengan ki nak dibuka, kadang-kadang duwite karo kartune ra akeh kartune. Nak ora percaya buka coba. Duwite karo kartune ra akeh kartune. Lho tenan kuwi. Kowe tok kuandel isine kartu tok, Pak. Dan kartune akeh. Lah saiki wong metu mesti ya SIM. SIM-e kadang-kadang di loro, Pak. SIM A, SIM C. Ya ndak, Pak? Akeh dompet iki lho, SIM-e wis loro. STNK loro. KTP. Urung kartu Alfamaret, Indomaret digawa. Kartu alumni, kartu perpustakaan, NPWP, alah digawa. Kartu pajak. Saiki malah ditambah apa? Kartu vaksin. Oh, alor ngidul sanggane kartu vaksin. Orang nggo kartu vaksin retok mlebu. Lho kan isine dompet kartu tok. Orang ndek kartu lumpuh, Pak. Bayangkan jenengan, orang ndek KTP, orang ndek KK, orang ndek SIM. Lumpuh jenengan. Arep metu wong omahe ra wani.
palang ning omah. Maksudnya apa? Ya itulah kebutuhan namanya. Urung ATM, urung kartu kredit, ya ndak, urung kartu debit, kartu tol barang, alah, lu nih kartu pirang-pirang, coba jenengan kasih mlebu tol lali ra nggo kartu tol, bingung juga kan, duh. Nah, jadi nak zaman saiki kon gawe surat ki ya aja kaget, termasuk nikah, aja sampai nikah ora di kartu, nikah ora di surat. Makanya profesor saya dulu gojekannya gini Pak, ini hanya gojekan ya, bedanya apa nikah karo kawin katanya, bedanya apa nikah karo kawin, kata profesor saya, nak nikah kuwi nganggo surat, nak kawin nganggo urat katanya. Oh ya masuk akal juga ya. Katanya kalau nikah pakai surat, kalau kawin pakai urat katanya, kata S. Ini jangan sampai nikah orang di surat, orang di dokumen, mobil orang no surat ora payu Pak. Wong nikah orang di surat, nikah bodong nih berarti. Nikahnya bodong gitu, melasi anak-anaknya, statusnya ora jelas itu nanti. Nah, jadi apalagi di Muhammadiyah itu ditekankan untuk taat pada ulil amri sepanjang tidak maksiat. Nah, kon nyatet ke nikah ya ora maksiat toh, ya ditaati. Yang ketiga, nikah kontroversial, nikah hamil, menikahi wanita yang sudah hamil, kontroversial. Sebagian ulama sah, sebagian ulama ora sah. Ini pernah saya bahas dulu. Ini sebenarnya saya juga nulis buku itu juga Pak, kontroversi menikahi wanita hamil. Cuman memang eksemplarnya wis sithik atau wis meh entek sehingga tidak saya bawa, tapi juga saya tulis. Yang keempat, nikah kontroversial adalah nikah anak-anak atau nikah dini tadi. Nah Indonesia ini sambil sosialisasi undang-undang perkawinan, sekarang usia minimal nikah di Indonesia laki perempuan disamakan 19 tahun. Jadi nak urung 19 tahun nikah urung dilayani neng KUA, harus minimal 19 tahun. Tapi 19 tahun yo belum recommended Mbak. Kenapa belum recommended? Karena kalau itu laki-laki usia 19 tahun ki iso ngopo hubungannya karo rumah tangga lho ya, iso ngopo, oh kuliah nembe mlebu, nembe lulus SMA. Makanya tidak direkomendasikan, makanya kontroversial. Umumnya orang Indonesia nikah ya orang lanang paling ora ya selawe, 17, 30, ya ben siap umure, ya siap jiwane, ya siap nafkahe. Nak bangsa 20, 21 cah lanang iki rata-rata urung pati siap Pak. Siapin nepsu tok, nak nepsu siap, tapi kalau nafkahi ora siap. Makanya problem ini. Berikutnya nikah kontroversial, berikutnya nikah siyahi, nikah soifi. Apa kuwi nembe krungu aku Pak. Siyahi itu artinya wisata Pak. Kalau soifi itu artinya musim panas. Maksudnya apa? Nikah musim panas. Maksudnya ngeten. Wong Timur Tengah, wong Arab, kuwi nak pas musim panas mereka do metu kok negarane golek hawa sing penak, sing adem. Musim panas itu musim libur di sana. Nah, mereka pengen wisata rekreasi. Wong dite akeh ya rekreasine ning luar negeri. Luar negeri itu termasuk sing seneng jujukan Indonesia. Indonesia sing paling favorit daerah Bogor. Kono daerahnya sejuk. Nah, nyun sewu, sebagian orang Arab ada yang ketika wisata bawa istri, tapi sebagian tidak bawa istri. Yang tidak bawa istri kadang-kadang muncul godaan. Apa? Pengen dalam tanda petik berhubungan dengan wanita Indonesia ning ora dosa. Carane piye? Nak tuku jelas dosa, nyewa jelas dosa. Lah ben ora dosa nikah. Tapi nikahe mung selama wisata. Lah wisata sak suwe-suwene pirang dino, mosok wisata 7 tahun. Wisata ya paling seminggu, paling 2 minggu. Wisata kok nak 7 tahun jenenge pindah KTP Pak. Jadi dia menikah itu hanya selama wisata, seminggu 2 minggu. Ya jane hakikatnya ini nikah kontrak Pak, nikah mut'ah hakikatnya. Ning wong Arab diarani nikah mut'ah ya ora gelem. Ngopo? Karena nikah mut'ah itu identik dengan orang Syiah.
Sementara orang Arab, orang Sunni, nyong moh diarani Syiah, nyong Sunni. Nak diarani mut'ah, moh nyong gawe istilah dhewe nikah wisata. Bedanya apa nanti nikah kontrak karo nikah wisata? Nak nikah kontrak wektune disebut. Nak nikah syahi wektune gak disebut ketika akad. Tapi wis ada pembicaraan di belakang layar, pernikahannya hanya seumur orang mung jagung, Mbak, jagung 3 sasi masalahnya. Seumur apa? 7 dina ya, Pak. Angel golek padanane ya. Nak seumur jagung suwe, Pak. Rada suwe. Ini lebih pendek dari jagung, seminggu saja. Jadi ketika akad nikah, kalau nikah kontrak disebut, saya nikahkan Anda jenengi sopo dengan ini, perempuan ini, namanya ini, selama 1 minggu dibayar 50 juta tunai. Nah, kalau nyebut seminggu kawin kontrak, nikah mut'ah. Eksplisit disebut 1 minggu. Kalau nikah wisata tidak menyebut 1 minggu, tapi wis dirembuk ning buri. Rembukannya ning buri. Ketika akad biasa. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara ini dengan perempuan bernama ini dengan bayaran atau dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai salaman. Nah, jadi tidak ada pembatasan, tapi wis dirembuk engko seminggu bar. Nah, bar itu tinggal Bali, tinggal lungo. Nah, itu nikah wisata. Marak di Bogor, marak, Pak. Tapi ya rada mending. Rada mending maksudnya gini, Pak, walaupun kontroversial, rada mending. Mendingnya apa? Ya embel-embelnya cek nikah, Pak. Minimal kan cek wedi dosa. Nak sing ora wedi dosa kan langsung tuku ngono wae, Pak. Langsung nyewa ngono wae. Nah, sing disewa kan ya enek. Nah, kadang-kadang nyun sewu, di sana juga banyak calo-calo bergentayangan menawarkan jasa calo. Nah, jadi turis-turis kuwi tawani kadang-kadang pengen nikah ora? Wis beres resik 75. Wah, aku sing ngatur kabeh. Ngatur kabeh iki penghulune, seksine, wanitane dia nyarikan, pokoknya terima beres. Nah, sing duwite akeh ya nyah-nyoh wae. Nah, kadang-kadang nak calone rada nakal iki kadang-kadang itu dihapusi. Goleke wanita sebenarnya nyun sewu wanita kurang baik, tapi dipermak kaya wanita baik-baik, Pak. Kon nganggo jilbab sing gedhe, kon nganggo cadar, kon nggawa Quran mungkin, nah, dikira wanita solihah, padahal wanita itu aslinya alumni Banyu Putih, Pak. Wah, gorono. Wah, kapusan, wah kurang ajar dihapusi, duit kuntek, wah sembarangan. Makanya orang yang suka mempraktikkan kayak gini itu kadang-kadang kena penyakit kelamin, pulang ke negaranya kadang-kadang kena penyakit kelamin. Kenapa? Gonta-ganti pasangan. Jadi nikah sing aneh-aneh ya Pak Dewi ya kudu ngerti, jangan sampai orang ngerti, kapusan nanti. Berikutnya nikah friendly, nikah asdiqo, kadang disebut nikah muyasar. Apa itu? Nikah friendly itu kasarannya nak cara kene nikah kanggo pelajar atau mahasiswa. Maksudnya, jadi dulu ada ulama Timur Tengah namanya Syekh Ahmad Az-Zindani, itu dakwah keliling Eropa. Neng Eropa itu budayanya kumpul kebo, Pak. Jadi mahasiswa itu nggawa pacare, nggawa neng kose, berhubungan layaknya suami istri. Kumpul kebo kan bagi mereka umum. Nah, saya Zindani prihatin, lah kalau pemuda-pemuda muslim ya kok iki ya bedane apa karo sing non muslim. Akhirnya beliau punya ide, wis nikah wae dipermudah. Makanya disebut nikah muyasar, nikah sing digampangke, digawe gampang. Carane piye nikah pemuda itu? Sing urung pati siap tenan dinikahke sik, tapi dibebaske dari kewajiban-kewajiban normale wong sing wis dewasa. Maksudnya mau dinikahke tok ben sah jadi suami istri, tapi urung dikei tanggung jawab ngei nafkah, nggaeke omah urung. Jadi begitu nikah sing wedok ya bali ning keluargane, mangane ya melu bapake, sing lanang ya bali ning keluargane, mangane melu bapake. Ini nikah muyasar, nikah friendly, nikah asdiqah. Ini juga mulai dicoba. Iki nak diterapkan di Indonesia, mahasiswa ini guyang-guyu, wong tuane mumet, Pak. Sing guyang-guyu anake, bapake sing mumet. Apa nak kowe le, aku sing mumet. Aku semester loro iso nikah, iso untuk bojo, kowe iso seneng-seneng. Lah giliran mangan mulai rene. Giliran njaluk klambi mulai rene. Kowe pintere ngungkuli bapakmu carane ngono kuwi. Nah, itu mesti
pro kontra Pak, ana sing dukung ana sing nolak. Nah itu. Berikutnya nikah beda agama, kontroversial nikah beda agama dari dulu sampai sekarang kontroversial. Tapi yang terjadi seringnya nikah beda agama itu kamuflase, karena ketika menikah pasti satu agama Pak kalau di Indonesia. Karena di Indonesia beda agama tidak bisa menikah, tidak boleh menikah. Yang terjadi adalah kamuflase. Kamuflase itu apa? Pura-pura salah satu masuk agama pasangannya, pura-pura saja. Ketika nikah di KUA mesti sama-sama Islam, dohirnya, pengakuannya. Karena sama-sama Islam dinikahkan di KUA. Atau kalau sama-sama Kristen diberkati di gereja. Kalau beda agama tidak akan dilayani. Jadi aslinya nikah asli beda agama tidak ada, aslinya tidak ada. Yang ada adalah pasangan beda agama. Maksudnya pasangan beda agama ya apa? Begitu wis entuk surat nikah, sing lanang bali ning agamane, sing wedok bali ning agamane. Akhirnya jadi pasangan beda agama. Tapi ketika nikah dulu satu agama. Itu yang terjadi. Jadi hakikatnya nikah beda agama tidak ada. Yang ada adalah pasangan beda agama. Beda agama tapi satu rumah, merasa jadi suami istri, yang banyak seperti itu. Kontroversial. Berikutnya nikah misyar. Apa nikah misyar? Nikah misyar itu ini juga nikah gaya baru kontemporer, banyak dipraktekkan selebritis, wanita-wanita karir. Wanita karir itu punya ciri aktivitasnya tinggi, ekonominya mapan, bahkan turah-turah, tapi nyun sewu kadang-kadang urung duwe jodoh, urung duwe pasangan. Karena kadang-kadang nyun sewu Pak, piantun kakung kalih piantun putri niku benten. Laki-laki itu kalau semakin tua, semakin hebat, semakin mapan, itu peluang jodohnya itu melebar. Laki-laki semakin tua, semakin mapan, semakin hebat, peluang jodohnya melebar. Melebar itu tambah gampang. Tapi perempuan beda nyun sewu. Wanita itu kalau semakin hebat, peluang jodohnya malah menyempit. Kok iso? Yo iso, ngopo ora iso? Menyempit. Coba kalau ada wanita umurnya 40, pendidikannya S3, jabatannya rektor, kira-kira sing wani nyedakno pirang persen Mbak? Ada perempuan cantik umurnya 40, pendidikannya S3, jabatannya rektor, kira-kira Joko sing wani nyedak sapa? Minder kabeh. Artinya apa? Peluang jodohnya menyempit. Ya kalau laki-laki dibalik, ada laki-laki wis duda barang ora apa-apa mbok contoh. Wong lanang duda umur 40, pendidikannya S3, jabatannya rektor, kira-kira golek jodoh angel apa gampang apa gampang? Nah iya. Arep golek sing umure 40 ya iso, sak dhuwure ya iso, sak ngisore iso, golek perawan ya gampang. Jadi urusan jodoh itu nyun sewu, laki-laki sama perempuan beda. Nah, kembali ke nikah misyar. Kasusnya adalah wanita yang sudah mapan secara ekonomi, mapan, kaya, berpendidikan, punya jabatan. Sayangi jodone angel, urung dijodoh padahal umure selot tuwa. Akhirnya banyak wanita yang mengambil jalan pintas. Sing wedi dosa, sing penting aku nikah duwe status. Bojoku ya otomatis kan kriteria diturunkan toh Pak. Loh kriteria ditinggikan ya tambah angel toh. Kriterianya diturunkan, kriteria laki-lakinya maksudnya. Nah, dia banyak mengalah. Dah, saya bersedia jadi istri kedua yo mau, ketiga yo mau, yang penting aku di status. Terus suamiku tak bebaske, ora usah ngeki nafkah, ora usah ngeke omah. Tur ora usah nunggoni tiap hari. Cukup mrene sewaktu-waktu wae. Nak tak panggil teko, nak ora tak panggil ora usah teko. Loh, ini modelnya seperti itu. Itu di Timur Tengah banyak Pak, marak itu namanya nikah misyar. Negara-negara Teluk itu banyak wanita-wanita sukses, tapi tadi jodohnya angel. Akhirnya dia banting harga, kira-kira gitu Pak. Wes aku nyong dadi bojo kedua ora apa-apa, ora dinafkahi ora apa-apa, ora geke omah ora apa-apa, ora ditunggoni ora apa-apa. Sing penting di status, termasuk nak duwe anak, duwe suami maksudnya gitu loh Pak. Itu nikah misyar.
Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan pernikahan ini boleh, sah, halal. Tapi Syekh Albani pernikahan seperti ini haram, terlarang, membahayakan, ojo dilakoni. Padha ulama kontroversial, ono sing dukung, ono sing nentang itu. Nak diterapkan yang kene, saya yakin bapak-bapak setuju, ibu-ibu penak kowe Pak. Nah, sing lanang ya mungkin akeh setuju nih. Yang selanjutnya nikah online. Oh, nikah online iki apa? Zaman saiki serba online masalahnya Pak. Nikah online itu nikah lewat Zoom. Saya masalahnya meeting ya nganggo Zoom, kuliah nganggo Zoom, rapat nganggo Zoom, mosok akad nikah ora entuk nganggo Zoom. Karena itu kebutuhan. Nikah online sudah dipraktekkan, tetapi dari sisi hukum masih pro kontra. Kemenak dalam hal ini belum mengizinkan. Nikah online belum diberi tempat, belum ada payung hukumnya, sehingga belum bisa dilayani di Indonesia. Tapi di beberapa tempat sudah dipraktekkan, di luar negeri sudah ada membolehkan. Yang penting tadi Pak, meyakinkan. Karena di era pandemi kemarin mengakibatkan kontak fisik itu terbatas dan dibatasi. Bayangkan saja Pak, ono nganten orang Kalimantan dapat orang Pekalongan. Dia berangkat dari sana sebenarnya sudah 2 minggu yang lalu, maksudnya bayangannya cukup, tekan Jawa itu cukup. Tapi apa daya, begitu turun di pelabuhan Surabaya kena kewajiban karantina 2 minggu Pak. Midun kok canda, ayo kowe wong adoh karantina 2 minggu, padahal waktu karantina itu saatnya nikah. Ora kelakon kan? Ora kelakon. Dan belum tentu juga petugas mentolerir kan? Piye solusinya itu? Nah, salah satu solusinya mestinya tadi nikah online, nganggo Zoom. Jadi waline, seksine, ngantene nanti hadir di situ semua. Kan cukup meyakinkan itu. Wajahnya ya ketok, suaranya ketok, ya iso langsung. Tapi sekali lagi ini masih kontroversial. Berikutnya nikah poligami tadi. Poligami kontroversial. Saya masukkan nikah kontroversial, pro kontra. Terakhir nikah dengan niat talak. Maksudnya piye nikah dengan niat talak? Nah, neng Batang itu kan ada kawasan industri baru itu Pak ya, PLTU dan sebagainya. Saya diceritani mahasiswa. Ada banyak, karena banyak orang baru, orang asing. Kadang-kadang ada yang gentayangan ke kampung-kampung Pak, minta dicarikan istri. Nyong pengen golek bojo wong kene Mas, golek ke Mas. Tapi ono tapine. Nyong nikahe selama kontrakku neng kene isih. Nak kontrake wis entek bar tak tinggal bali. Itu bahasa lainnya adalah nikah dengan niat talak. Maksudnya sejak awal wis pengen pegatan, sejak awal wis diniati pengen pegatan. Itu nikah dengan niat talak. Sah tidak Pak? Jumhur ulama mengatakan sah, tetapi sebagian ulama tidak sah karena itu adalah penipuan, merugikan dan menyakitkan. Apalagi kalau niat itu dipendam ki orang ngerti, dibatin tok kan orang ngerti Pak. Nak dilahirke mending Pak, dilahirke maksudnya sejak awal wis ngomong, nyun sewu Pak, putrine jenengan kula nikahi ning selama kula kerja teng mriki, kontrak kula mung 2 tahun lah angsal mboten. Lah kan wis ngomong sejak awal mending kan. Nah, yang lebih jelek itu kalau dibatin tok. Dibatin itu kan orang ngerti. Kita niate selamanya, dia niate selama 2 tahun misalnya, lah kan menyakitkan. Menikah untuk dihianati, wah, kira-kira begitu. Kontroversial. Nah ini 11 nikah kontroversial. Bagi penjenengan yang pengen tahu lebih jauh, ini kan hanya pancingan kecil aja. Monggo nanti kalau ngersake, saya sudah bawakan di luar nanti dengan anak saya. Nanti ganti ongkos cetaknya 50.000 Pak ya, yang nikah bincang 11 nikah kontroversial. Nah satu lagi, ini mungkin sudah lebih lama, bincang 7 masalah khilafiyah. Bincang 7 masalah khilafiyah. Apa itu yang dibahas? Jadi fikih itu kan banyak perbedaan Pak, antar ormas, antar madhab, ada perbedaan fikih. Dengan ormas lain kita ada perbedaan fikih.
Nah, ada masalah-masalah tertentu yang sifatnya itu laten. Laten itu apa? Ono terus, muncul terus, orang rambung-rambung. Terus ya orang bakal iso rambung, Mbak. Ono terus itu masalah khilafiyah itu. Nah, di sini saya bahas 7 yang saya anggap sering ditanyakan dan sering terjadi di masyarakat. Nah, pertama yang kita bahas di buku ini sistemnya perbandingan, Pak. Perbandingan itu artinya pendapat-pendapat lain kita tampilkan, kita munculkan. Jadi kita akan kaya wawasan, kita akan kaya sumber. Orang fanatik, kenapa? Dalile tok ke kabeh, pendapatnya tok ke kabeh. Cuman nanti kita bimbing, sing dinggo sing iki, sing dikuatke sing iki. Ya sesuai tarjih. Karena ini memang ditujukan untuk warga Muhammadiyah, ya tentu pahamnya disesuaikan tarjih. Apalagi yang nulis saya ketua PDM Batang, ya tidak mungkin tidak sesuai tarjih. Nah, itu aman maksudnya kalau dikonsumsi di warga Muhammadiyah. Yang pertama masalah sentuhan kulit laki perempuan batal enggak? Ini kan masalah lama, akan muncul terus, terjadi terus. Ya kalau suami istri pahami wis podo penak, Pak. Yang terjadi itu kadang-kadang nak pahami beda. Misalnya istrinya punya keyakinan senggolan dengan suami batal, suaminya punya keyakinan senggolan tidak batal. Itu bisa sedikit banyak bisa menimbulkan masalah. Contohnya maghrib atis-atis duwe bayi cilik, istrinya mau wudhu, bayinya kan otomatis diserah ke bapaknya kan, Pak anaknya cekel sih Pak, nyong Pak wudhu sih Pak, cekel karo bapaknya. Begitu istrinya selesai wudhu, biasanya kan anaknya ardi kayak kan dicekel genti kan, bapak air wudhu genti. Nah kalau istrinya punya keyakinan batal, biasanya kere-kere. Ngerti kere-kere? Kere-kere itu kipo-kipo, menghindar itu. Cedak, aku wudhu. Lah anaknya piye? Salah kayak kono. Anaknya salah kayak kono arti lungkir ra gelem. Oh wedi senggolan. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa, karena dia keyakinannya batal, dicedai kere-kere. Atau nanti habis maghrib kadang-kadang juga nak wayah atis dijogo ben tekan isya orang wudu meneh. Ada kan yang begitu kan? Nanti begitu bar maghrib suaminya nyedak meneh, kere-kere meneh. Bapak ora cedak-cedak sih. Itu sedikit banyak bisa agak mengganggu, Pak. Kalau suaminya mungkin tersinggung kan bisa jadi kan ora Bu, kowe ki anggere tak cedaki kok kere-kere meng aku gilani itu, Pak. Itu karena fikihnya beda, Pak. Nah kalau sama-sama Muhammadiyah keyakinannya tidak batal, sudah selesai. Bayi senggolan rapopo, bar maghrib salaman apa senggolan rapopo. Bahkan nanti kalau kita pelajari dalam hadis-hadisnya argumennya, Rasulullah kata Aisyah itu kalau habis wudhu mencium istrinya kemudian sholat tidak wudhu lagi. Orang mau sekedar nyenggol ngambung. Jadi kalau jenengan berwudu, Nabi itu mencium istrinya, orang batal. Jadi kalau jenengan ingin mengamalkan sunnah Nabi, Pak, nanti praktekan habis wudu cium istrinya. Oh, keyakinannya orang batal kabeh kan penak urusannya, Pak. Cuma nak sing keyakinannya batal kere-kere, Pak, melayu. Nah ini nanti kita bahas, kita unggulkan. Yang unggul menurut tarjih adalah tidak batal. Dan itu memudahkan, meringankan. Termasuk kalau jenengan nanti haji atau umroh di tanah suci mengikuti pendapat yang tidak batal, penak. Orang usah kepikiran pindah madhab dan sebagainya. Nah, itu. Artinya yang dipilih itu yo kuat, yo meringankan. Nah, itu. Berikutnya yang kita bahas melafadzkan niat dalam sholat, maca usoli disunahkan apa tidak. Ini khilafiyah sepanjang masa kita bahas. Ketiga, basmalah sir jahar. Basmalah banter apa alon-alon. Nah ini juga suka tidak suka, jangan kan ketemu masjid-masjid yang ada yang banter, ada yang alon. Masalah berikutnya kunut sholat subuh. Ini tiap pagi kita akan ketemu. Kalau masjidnya alirannya sudah pahamnya sama, selesai. Tapi kalau yang masjid abu-abu, Pak, abu-abu itu rapati jelas. Nah itu mesti imamnya sapa kae. Nak imamnya kae titeni mesti kae kunut. Imamnya kae ora. Kadang-kadang ya bisa mempengaruhi jamaah, Pak, tambah oke apa tambah sidik apa malah tambah bubar. Nah, itu. Berikutnya masalah jumlah rakaat sholat taraweh. Ini pasti juga menjelang Ramadan akan muncul. 20 apa 8 mesti akan muncul. Sing 8 kadang-kadang isih muncul lagi masalah baru, papat-papat apa loro-loro. Ngono kuwi debat meneh, Pak. Lho tenan iki. Saya pernah melu tarawih pertama kali waktu kuliah ning Jakarta.
masjid yang dekat kos saya itu malam pertama taraweh Pak, apa? Voting Pak. Voting. Menentukan 8 apa 20 voting. Tembe kuwi aku ngerti masjid di voting arep taraweh. Karena sebagian besar yang hadir itu mahasiswa. Oh, mahasiswa kan suaranya kenceng kayak Pak. 8 apa 20. Sing mahasiswa rata-rata ya 8 ya. Bulan baleni ya 8 panggah ae Pak. Cah enom ya golek praktise Pak. 8. Akhirnya sing dienggo 8, tapi sing 20 ya mbacutke dhewe. Jadi di masjid-masjid yang masih umum itu kayak gini masih sangat mungkin menyeruak. Makanya kita bekali semacam-macam meneh lah. Ngerti dalilnya yang meyakinkan. Berikutnya masalah bilangan adzan Jumat. Bisa napa pindho ya ono terus ora bakal rampung. Nah, kita bahas di sini. Kenapa Muhammadiyah mengunggulkan satu? Ya simple. Satu itu sunnah Nabi, sesuai Abu Bakar, sesuai Umar, nah, kuat. Nah kalau adzan pindho sesuai Utsman. Nah, Utsman nak dibandingke Abu Bakar, dibandingke Umar imbang, tapi nak dibandingke Nabi ya ora imbang. Nah, jadi kenapa kita mengunggulkan satu? Karena kalau kita adzan Jumat sekali itu mengikuti Nabi, mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar. Kalau adzan 2 kali mengikuti Utsman. Ning ya ora nyalahke, cuman kan mengunggulkan. Unggul sing endi. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Loh, kita kan disuruh mengikuti Khulafaur Rasyidin, Pak. Berarti kita harus mengikuti Utsman." Lah Khulafaur Rasyidin kan ora Utsman tok. Emang Khulafaur Rasyidin Utsman tok. Abu Bakar kan ya Khulafaur Rasyidin, ya ndak? Umar kan ya Khulafaur Rasyidin. Jadi petunjuk Nabi ikutilah Khulafaur Rasyidin termasuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Lah Abu Bakar dan Umar adane sekali, jadi kuat kalau milih sekali. Walaupun yang 2 ya benar, paling tidak ya tidak kita salahkan. Nah, itu loh. Berikutnya hadiah pahala bacaan Al-Qur'an. Bangsa tahlilan, kirim Yasin, kirim Fatihah, kirim Al-Ikhlas. Nah, pro kontra ini akan selalu ada, tidak akan pernah selesai. Nah, kalau panjenengan juga mau ijek seneng maca-maca, hobi maca-maca, dan memang harus seneng maca terus Pak. Kalau hanya ngaji kuping cepat hilang, cepat lali. Nah, kalau ada bukunya awet 30 tahun, 40 tahun insya Allah masih bisa dibaca juga anak cucunya nanti. Jadi kalau jenengan berminat nanti silahkan, sudah saya bawakan di luar. Setelah ini bisa langsung mengganti ongkos cetaknya. Kalau yang ini nyun sewu 70, kalau yang bincang nikah tadi 50. Kalau yang poligami 40. Nah itu ya. Nah saya kira ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhtiar kita menyampaikan ilmu tentu tidak hanya dengan lisan ya, tapi juga dengan tulisan. Kalau tulisan awet Pak, tidak gampang hilang. Dan di sini nyun sewu, jangan sampai saya dikesankan kayak pedagang buku atau penjual buku, karena di sini saya lebih sebagai penulis buku. Hanya penulis itu ya mestinya lebih lah, bukan jangan didegradasi kayak pedagang. Kalau pedagang beda lagi Pak. Pedagang itu yang penting. Kalau penulis itu punya idealisme. Idealismenya apa? Ya tadi berdakwah, punya kontribusi, termasuk cari pahala yang tidak putus kalau sudah meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat supaya awet tadi, direkam, ditulis, dicatat, jadikan buku, insya Allah awet. Tapi kalau hanya ceramah apa meneh ora direkam, bar ya wis bar, hilang. Nah, itu. Saya kira saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kerawuhannya. Semoga bisa dipahami, dan yang lebih penting adalah nikah kontroversial tadi bisa dihindari ya. Jangan sampai malah dipraktekkan ya. Bentengi keluarga kita, anak kita, lingkungan kita supaya tidak terjatuh ke pernikahan yang kontroversial. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Bersama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antal mannan bati'us samawati wal ard, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, ya sami'ad da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbalan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan wa minkum nasru minallah fatun qarib basyiril mu'minin fastabiqul khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.